Halo semuanya, selamat malam. Ini video ini saya khususkan untuk mengingatkan kepada Ustadz Samsul Nababan yang selama ini begitu gencarnya untuk menuduh Paulus, mengata-ngatai Paulus, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Paulus, mengatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran Paulus dan bukan ajaran Yesus, dan berbagai tuduhan-tuduhan yang lainnya. Oke, jadi apa kabar semuanya Bapak Ibu? Selamat malam ya. Saya agak terlambat tadi karena saya ada diskusi dengan seseorang yang spesial ya. Hehehe, sabar kalian. Jadi malam ini kita akan melihat ya. Kita akan melihat, bukan hanya melihat sebetulnya. Kita mau mengingatkan Ustadz Samsul Nababan untuk berhenti mengata-ngatai tentang Rasul Paulus. Untuk berhenti mencampuri agama Kristen, untuk berhenti mengata-ngatai tentang Injil ya. Kalau kita misalnya lihat ya di berbagai media massa ya, ini salah satu misalnya saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sebentar ya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat ini, misalnya, oke. Nah ini di media massa. Ini di satu website saja, di satu website. Ini Bapak Ibu, ketika kita mencari kata Nababan, maka isi informasi tentang Nababan semuanya tentang kekristenan. Lihat ini. Ini saya perbesar nih. Ini tanggapi ceramah Arifin Nababan soal Injil ya, semua tentang Injil. Arifin Nababan sebut Injil perne ini si Nababan bilang Al-Quran lebih bermartabat, Injil penuh pornografi. Ngeri orang ini, ngeri ini si Nababan. Apalagi beberkan Injil banyak ayat porno katanya, tak bermoral ya. Terus apa lagi? Hina kitab Kristen, pendakwa Arifin Nababan, Alkitab banyak berisi porno katanya. Porno coy. Ini kerjaan dia, ini kerjaannya. Saya heran kenapa banyak mualaf ini. Dia kan mengaku seorang mantan pendeta katanya ya. Kenapa orang ini suka sekali mengata-ngatai yang tidak benar ya? Kalau mereka mau mualaf saja dan mau mereka fokus untuk mengikuti ajaran Muhammad, silakan dong. Seperti nanti, makanya malam ini kita ingatkan karena dia sepertinya sangat suka sekali dengan ajaran Islam, sangat suka sekali dengan sunnah Rasul, dan malam ini kita akan melihat nanti bagaimana sunnah Rasul itu harusnya menjadi pedoman hidup mereka, karena Muhammad itu adalah suri tauladan bagi mereka ya. Nah, salah satunya itu nanti adalah seperti apa Muhammad itu menikahi mantan menantunya coy. Itu suri tauladan itu. Nah, ini penting untuk Arifin Nababan, supaya mana tahu dia punya menantu, suruh dulu anaknya itu dilepaskan jadi anak, nanti ambil istrinya coy. Gitu. Nah, jadi sepertinya ini perlu diingatkan supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar menurut pandangan Islam. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di YouTube ya, ini di YouTube misalnya kalau kita cari kata kunci misalnya Paulus pengarang Kristen ya, baru kita kasih kata Nababan. Nah, ini videonya banyak sekali. Paulus sang pengarang ya, siapa pendiri agama Kristen ya, ini ada ini kayaknya lebih gencar dilakukan oleh Anaba TV ya. Memang ini siapa pendiri agama Kristen katanya. Ya. Terus ini banyak sekali videonya ya, menghina kekristenan, ngata-ngatai Paulus, macam-macam lah, suka-suka dia saja ya. Suka-suka dia saja. Ini juga muncul juga muka si Subandi Koco di sini ya. Ini mukanya ini semua. Mukanya semua ini. Oke? Nah, makanya saya bilang
mungkin karena memang dia pengen terkenal, maka kita, sekali lagi, kita mengingatkan dia. Kepada polemikus muslim di luar sana, kepada muslim-muslim yang normal, ya silakan pikirkan sendiri. Kenapa kita orang Kristen bereaksi seperti ini? Karena kalian biarkan orang-orang semacam ini mengata-ngatai tentang kekristenan, menuduh hal-hal yang tidak benar, melakukan penafsiran yang tidak benar terhadap Alkitab, mengata-ngatai Alkitab itu Alkitab berne. Maka kita akan lihat seperti apa moralitas, seperti apa perilaku nabi yang kamu anggap sebagai suri tauladan itu. Ya. Dan malam ini secara khusus, kemarin kan kita sudah bahas ya bagaimana Muhammad itu memiliki sunnah yang mana itu pengikutnya menceritakan ketika dia menggauli istrinya ya, 9 orang ya, cuma sekali mandi ya. Nah, malam ini kita akan melihat bagaimana Muhammad menikahi mantan menantunya, coy. Dan apakah itu karena Muhammad atau karena siapa? Ini penting lagi, apakah itu salah Muhammad atau gara-gara siapa gitu. Ini yang penting ya, ini yang penting. Ya, mudah-mudahan si Nababan nanti mengambil referensi, mendengarkan ini supaya dia kembali ke jalan yang benar, kan gitu ya. Nah, sebelum itu yang paling kalau kita dengarkan misalnya di dalam videonya yang di Anaba TV ini ya. Kalau yang di Anaba TV ini dia mempersoalkan tentang orang Kristen ya. Dia bilang bahwa Paulus lah yang mendirikan Kristen, itu tidak ada pada mulanya. Pokoknya itu tidak diajarkan oleh Yesus. Macam-macam lah dibilangnya. Ya kan? Macam-macam. Suka-suka dia aja ngomongnya. Suka-suka dia aja. Nah, terus dia bilang, lihatlah bahwa kata Kristen itu baru muncul setelah Paulus membentuk jemaat di salah satu tempat gitu. Dan dia merujuk di sini ya. Dia merujuk di di Kisah Para Rasul ayat 11 pasal 11 ayat 26 ini dia. Ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Coba perhatikan ini. Oke, saya perbesar ya. Nah, dia merujuk kepada Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 ya. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu di 1 tahun lamanya. Siapa ini? Ya, termasuklah Paulus di sini kan. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, dia mengatakan bahwa lihatlah, ini pada masa Paulus yang sebetulnya Kristen ini terbentuk. Padahal apa yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa pada masa itulah orang-orang yang mengikuti Yesus disebut Kristen. Bukannya Paulus mendirikan Kristen atau agama Kristen atau seperti tuduhan-tuduhan Muslim. Bukan seperti itu. Kalau nggak percaya, mari kita buka konteksnya ya. Kisah Para Rasul ayat 11 26 ya. Coba kita lihat konteksnya. Oke. Supaya Nababan tidak asal ngomong ya, dan supaya juga polemikus Muslim di luar sana tidak asal ngomong. Oke. Nah, ini coba lihat konteksnya ya. Ini kalau kita bicara konteks, kalau kita baca ini kita baca dari perikop ini saja lah ya, mulai dari ayat ini. Misalnya Barnabas dan Saulus ke Antiokhia ya. Sementara itu banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, perhatikan di sini bahwa orang-orang yang memberitakan firman Tuhan itu ya mereka pengikut Kristus gitu. Itu loh. Nah, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Memangnya orang Kristen memberitakan apa? Ya, Yesus adalah Tuhan. Sebelum mereka disebut Kristen pun, mereka memberitakan apa? Ya, Yesus adalah Tuhan. Sebelum Paulus bertobat, apa yang diberitakan oleh rasul-rasul? Ya, Yesus adalah Tuhan. Sama. Jadi Kristen itu adalah sebutan bagi mereka mengikut Kristus. Hanya saja penyebutan Kristen itu disebutkan pada masa itu. Bukan berarti baru ada pengikut Yesus di situ, ada pengikut Paulus di situ. Bukan. Tidak seperti itu.
Ya, ini kalau kita perhatikan selanjutnya apa? Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas. Nah, perhatikan di sini. Berarti di Yerusalem sudah banyak jemaat. Jemaat apa? Jemaat pengikut Kristus. Jemaat pengikut Kristus, orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang mengikut Kristus. Itu Kristen. Hanya saja penyebutannya itu ya di Antiokhia ini. Nah, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia yang menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, terus dibilang, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Nah, ini perhatikan ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Oke, sambil mengajak banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ngerti ya? Jadi orang mengikut Yesus bukanlah pada saat mereka pertama kali disebut Kristen. Tidak. Sudah jauh-jauh hari orang mengikuti Yesus. Ya, Yesus sendiri punya murid. Yang muridnya Kristen dong. Karena kalau kita lihat terminologi ini apa sih artinya terminologi, apa artinya si Kristen itu? Nah, ini misalnya kalau kita lihat kamus Alkitab ya, Bapak Ibu nanti kalau misalnya buka website ini, cari di studi kasus, masukkan kata Kristen, lalu kita akan bisa melihat apa sih maksudnya Kristen itu apa, gitu ya. Nah, ini mari kita lihat, ini Kristus, oke, Kristus, oke, mana kata Kristen mana ini? Nah, Kristen, coba ya. Nah, ini dia, Kristen ya. Nama ini kemungkinan telah dikenakan kepada para pengikut Kristus pertama kali oleh pelawannya. Ya, menurut kisah 11:26, nama itu pertama kali didengar di Antiokhia, Syria. Ketika 1 Petrus 4 ayat 6 beredar, nama ini telah lazim digunakan di Asia Kecil dan tampaklah penulis cukup menyenanginya. Oke. Nah, Kristen ya. Nah, kemudian coba kita lihat ke bawah lagi. Ini Kristen ya. Ini kalau misalnya kita lihat di ensiklopedia ini bilang apa? Sebutan ini muncul 3 kali. Ketiganya mengandung gagasan bahwa Kristen adalah, ini perhatikan, Kristen adalah gelar yang diakui umum pada zaman Perjanjian Baru, sekalipun jelas ada sebutan-sebutan lain yang dipakai oleh orang Kristen sendiri yang barangkali lebih disukai gitu ya. Asal sebutan itu bla 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 ya. Nah, terus ini Bapak Ibu bisa membaca ya. Kalau kita baca ini satu-satu, ini panjang ceritanya. Jadi intinya bahwa Kristen itu ya pengikut Kristus. Pengikut Kristus sudah ada sejak zaman Yesus. Sudah ada. Bukan baru. Bukan hanya baru pada masa Paulus. Jadi ketika orang si Ustadz Nababan ini ngarang cerita yang tidak benar tentang ini Paulus lah yang membentuk orang Kristen. Paulus lah yang membentuk kekristenan. Nah, ini memang kadang-kadang ini yang saya pikir orang ini perlu diingatkan kembali. Apa yang harus kita ingatkan? Kita ingatkan fokuslah untuk mempromosikan kehebatan Muhammad. Fokuslah untuk mempromosikan sunnah Muhammad. Fokuslah untuk mempromosikan bagaimana Muhammad mengawini mantan menantunya. Kan gitu ya? Nah, mungkin polemikus muslim di luar sana, mungkin mereka panas-panas mendengarkan ini. Mereka nggak percaya. Masa sih Muhammad yang Nabi suri tauladan itu menikahi mantan menantu? Itu nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu, ya kan? Nah, tetapi mungkin sebagian besar juga muslim di luar sana sudah tahu. Coba dulu bayangkan ya. Lu punya anak angkat nih. Ya, kamu misalnya punya anak angkat. Ya, kamu rawat dari kecil. Ya kan? Kamu rawat dari kecil. Besar, dan kamu sangat sayang sama anakmu laki-laki misalnya ya. Dan kamu menganggap dia anakmu gitu. Tiba-tiba setelah dia beristri, kamu lepaskan hak sebagai haknya sebagai keluarga ya. Terus kamu bilang, kita nggak punya lagi hubungan keluarga. Terus setelah itu dia cerai sama istrinya, lalu kamu kawini istrinya. Cobalah dulu. Pikirkan dulu moralitasnya itu di mana. Saya pikir, saya tidak yakin bahwa orang-orang yang di live chat mau melakukan itu kepada anak angkatnya, sekalipun itu anak angkatnya ya, sekalipun pun dia lepaskan haknya sebagai orang tua asuh misalnya, saya nggak yakin
banyak di antara Bapak Ibu yang tega untuk mengawini mantan menantu. Saya nggak yakin. Dan itu sebetulnya pada masa itu, ya mungkin banyak polemikus Muslim mengatakan, nah itu kan wajar-wajar saja. Toh kan Muhammad kan sudah melepaskan hak asuhnya sebagai orang tua asuh. Kenyataannya kalau kita baca di hadis-hadis, bahwa pada masa itu banyak orang mengolok-olok Muhammad. Mereka mengatakan, Muhammad, Muhammad kawin sama menantu, kawin sama menantu. Itu kalau nanti kita lihat tafsir-tafsirnya lah ya. Nah, dari mana kita bisa lihat itu? Itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita baca misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ya. Ini coba saya perbesar. Ini ya. Nanti jangan kamu ngamuk-ngamuk sama saya. Kenapa? Karena ini isi Al-Qur'anmu dibilang ini. Nih. Ini ada secara khusus ini menyebutkan tentang Zaid ya. Tentang Zaid. Zaid ini ya anak angkatnya gitu ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Nah, perhatikan di sini bahwa Muhammad mengatakan tahanlah terus istrimu katanya, bertakwalah kepada Allah. Nah, tetapi Allah bilang sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Itu artinya apa? Muhammad ada sesuatu yang disembunyikannya dalam hatinya dong. Ini Allah sendiri yang ngomong. Ini sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Artinya apa? Muhammad menyembunyikan sesuatu dong di dalam hatinya. Apa tuh Muhammad? Apa tuh yang kamu sembunyikan? Nah, dibilang ya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, jadi Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena dia takut kepada manusia katanya. Itu makanya ditegur oleh Allah SWT dia. Nah, pertanyaannya, apa yang disembunyikan oleh Muhammad itu di dalam hatinya? Gitu ya. Nah, dibilang, ya maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, ya ketika Zaid anak angkatnya itu mengakhiri keperluan terhadap istrinya, artinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi katanya. Nah, perhatikan di sini. Ya dibilang Allah ya gitu, jangan kamu sembunyikan. Ngapain kamu takut sama manusia? Ya. Nah, terus setelah si Zaid menceraikan istrinya, cepat-cepat nih siapa si kami ini? Kami ini siapa? Allah SWT coy. Allah SWT mengawinkan Muhammad dengan menantunya coy. Dengan mantan menantunya lah. Ngeri coy, ngeri. Hah? Saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya apa sih ya moralitas yang bisa dipahami di sini? Ya, memang dibilang di sini ya, ini kayaknya ini moralitas yang diajarkan oleh Allah SWT bilang di sini bahwa ini namanya ini ya. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Banyak ketika saya berdebat dengan Sahrul Gunawan ya. Sahrul itu Ustaz Sahrul itu yang seringkali muncul di beberapa channel yang lain ya. Nah, ketika saya tanya ini sama dia, kenapa ini Muhammad ini mengawini mantan menantunya gitu ya. Dan terus Sahrul mengatakan itu adalah pilot project katanya. Pilot project coy. Pilot project. Itu katanya. Coba aja cek nanti video-video sebelumnya itu. Cari nama Sahrul di dalam channel ini. Ada videonya itu. Ya, dia bilang ini pilot project Allah SWT. Nah, pertanyaannya, kalau ini pilot project, mengapa lah? Kan Allah kan tinggal bilang saja, oke, kamu boleh loh menikahi mantan istrimu. Ngapain Muhammad harus menikahi mantan istri anak angkatnya? Coba. Memangnya semua harus dilakukan oleh Muhammad? Itu baru sah gitu. Ini lucu-lucu. Nah, lebih menariknya kalau kita baca tafsir. Ini bukan tafsirnya kita ya. Ini bukannya tafsir orang Kristen, bukan tafsir saya juga, tapi tafsir para ulama-ulama Muslim. Ada tafsir-tafsir itu yang mengatakan bahwa ya sebelum diceraikan oleh Zaid, sebelum Zainab itu diceraikan oleh Zaid, ternyata apa yang tersembunyi di dalam hati Muhammad ini adalah ya perasaan sukanya. Dia suka sama si Zainab itu. Oke?
Nah, dari mana kita tahu? Ini mari kita baca beberapa tafsir ya. Ini saya mau memperkenalkan ke kita beberapa tafsir ulama-ulama besar ya. Misalnya kita lihat pertama dulu dari Ibnu Katsir. Oke. Nah, ini bukan tafsir orang Kristen coy. Ya, nanti Muslim jangan ngamuk-ngamuk ke saya. Oke. Ini bukan orang Kristen yang nulis ini. Ini saya tunjukkan dulu judul bukunya ya. Ini coba lihat nih, coba lihat. Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 6 dicatat ya. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6. Apa yang ada di sini? Nah, kita bisa langsung ke halaman 490. Apa yang ada di dalam halaman 490? Kehebatan Muhammad lah pokoknya. Ya, jangan kamu tanya, ya kan? Nah, ini adalah salah satu kehebatan Muhammad, sunnah Muhammad yang harus diikuti oleh nababan. Ustadz Nababan, daripada menghabiskan waktunya untuk membahas-bahas tentang kekristenan, ayo dong, kamu promosikan bagaimana Muhammad menikahi mantan menantunya, gitu dong. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya gitu ya. Halaman berapa tadi? Halaman 490. Ini halaman berapa ini? Halaman 490. Oh, belum. Oke. 490. Nah, ini dia ya. Ini kalau kita baca di dalam ayat ini tafsirnya ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata bla 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 ya. Ini tentang si Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu dengannya supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin. Nah, kalau kita baca tafsirnya, sekali lagi ini bukan kita yang nafsir. Ya. Ini enggak ada saya tafsir. Oke? Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang nabinya yang berkata kepada maulanya, Zaid. Nah, Zaid ini adalah maulanya ini kan Zaid ya. Zaid ini adalah anak angkatnya ya, Zaid bin Haritsah. Padahal dia termasuk orang yang diberikan nikmat oleh Allah dengan Islam dan mengikuti Rasul. Nah, itulah suka-suka kalian yang ngomong itu ya kan. Nah, dengan memerdekakannya dari perbudakan bla bla dan anaknya disebut Usama bla bla bla. Tidaklah Rasul mengutus pasukan yang perang kecuali bla 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 ya kan. Nah, kemudian ini perhatikan ini. Muhammad sendiri loh yang menikahkan anaknya itu kepada Zainab. Coba bayangkan itu. Kamu nikahkan dia dengan seseorang yang namanya Zainab. Lalu di kemudian hari, ya sebelum setelah si Zaid menceraikannya, lalu kamu kawin sama dia. Aduh. Ya. Nah, terus apa dibilang sini? Ya. Dahulu Rasulullah menikahkan dengan putrinya bibinya Zainab binti Jahsy al-Asidiyah, sedangkan sang ibu adalah Umaymah binti Abdul Muthalib. Zainab hidup bersamanya kurang lebih 1 tahun, coy. Cuma 1 tahun dia hidup bersama dengan si Zaid ini, coy. 1 tahun, masih ibu muda, coy. Nah, kemudian terjadi sesuatu di antara keduanya, mungkin cekcok lah mereka ya kan. Nah, maka Zaid mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah, ya kan? Ini si Zaid ini juga entah apa-apa ya kan? Ya mungkinlah sudah dianggapnya pula Muhammad itu sebagai bapaknya kan? Jadi ketika ada masalahnya dengan keluarganya ya diceritakan sama Muhammad. Muhammad langsunglah ketemu datang dia ke rumah Zaid setelah itu kan? Tapi apa dibilang Muhammad dibilang, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Nah, ketika Muhammad mengatakan ini, itulah makanya si Allah SWT itu menegur Muhammad, dibilang, kenapa? Ya, ini baca ini. Ya, jadi ketika Muhammad mengatakan, tahanlah terus istrimu dan bertakwa kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Nah, artinya apa? Allah SWT nggak setuju ini. Nggak setuju kalau Muhammad mengatakan itu. Karena kenapa? Ada sesuatu yang di dalam hati Muhammad. Apa yang ada di dalam hati Muhammad? Ya kan? Nah, ngeri nih coy. Ngeri. Coba perhatikan nih. Nah ini dibilang Allah Ta'ala berfirman. Sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, ini Al-Bukhari nih. Nah, padahal Al-Bukhari ini ya. Al-Bukhari ini baru hidup setelah ratusan tahun setelah Muhammad. Ya kan? Tapi dia tahu keadaan Muhammad. Ini kadang-kadang agak lucu juga orang ini. Oke? Nah, ini kita lanjut ya. Oke. Mana yang tadi? Nah, ini dia.
Nah, Al-Bukhari mengatakan bahwa Anas bin Malik berkata, sesungguhnya ayat ini, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang telah Allah menyatakannya, turun pada peristiwa Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Haritsah. Nah, terus ini dia yang benar. Itu yang saya bilang tadi ya. Apa yang disembunyikan oleh Muhammad di dalam hatinya? Ini coba perhatikan ini. Saya berharap Muslim nanti menjelaskan ini, dan saya berharap lebih-lebih kepada si Ustadz Nababan ini menjelaskan kepada umat Muslim. Kenapa Muhammad ketika dia masih seorang jadi bapak, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang disembunyikannya terhadap menantunya itu. Coba ini. Ibnu Abi Hatim merewatkan dari Ali bin Zaid bin Zadan, Ali bin Husain bertanya kepadaku, apa yang dikatakan oleh Al-Hasan tentang firman Allah, sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Lalu kuceritakan kepadanya, maka dia berkata, tidak, akan tetapi Allah mengetahui nabinya bahwa dia akan menjadi istrinya sebelum dia menikahinya. Ngeri nih coy. Ngeri coy. Jadi sebelum si Zainab itu bercerai, Muhammad sudah tahu bahwa Zainab itu akan menjadi istrinya. Ngeri nggak itu? Ya, itu perempuan masih istri orang, tapi Muhammad sudah tahu. Oh, kamu nanti cari istri gua. Itu yang ada di dalam hati Muhammad. Ini yang diceritakan oleh apa ini? Ini yang diceritakan oleh Al-Hasan ini. Hah? Nah, si Ibnu Hatim ini ya, Ibnu Hatim. Dia bilang apa lagi? Ya, ketika Zaid, ini perhatikan. Ketika Zaid mendatangi Nabi untuk mengadukan masalah keluarganya, beliau bersabda, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Allah berfirman, aku mengabarkan kepadamu bahwa aku akan menikahkanmu dengannya, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menampakkannya. Ya, demikian yang diriwayatkan dari As-Sudi. Nah, ini yang saya bilang, kamu ajarkan dong Nababan, Ustadz Nababan, hentikan menceritakan Paulus yang kamu nggak tahu apa-apa. Kalau kamu tahu siapa Paulus, harusnya kamu tidak akan mualaf. Ya, kamu bisa tahu bagaimana Paulus itu bertobat ya. Nah, ini perhatikan di sini. Firman Allah Ta'ala, maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu dengannya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini yang sering kali kita dengarkan dari para muslim mengatakan bahwa Tuhannya sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu membenci perceraian. Tetapi Tuhannya orang Islam itu, dialah yang menginisiasi perceraian. Ya, ini perhatikan ini. Setelah cerai, siapa? Siapa yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab? Siapa? Allah SWT coy. Allah SWT. Kalau nggak percaya, mari kita buka di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab saya akan bukakan ya, bahwa Tuhan membenci perceraian. Alkitab coba ya. Ini gampang ini. Kalau ini saya memang tidak hafal ya, tetapi ini gampang dicari ya. Terima kasih kepada Google ya, Prophet Google ya, Prophet Google. Ini coba perhatikan ini ya. Dibilang di sini ya. Maleakhi 2:13-16 dibilang, dan inilah yang kedua kamu lakukan ya. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, perhatikan di sini bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam tulisan para nabi, Tuhan sudah mengatakan ya bahwa suami istri itu adalah teman sekutu seperjanjian ya. Teman sekutu seperjanjian. Nah, dibilang di sini ya, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Nah, perhatikan di sini. Dikehendaki kesatuan itu. Jadi bukan banyak, hanya satu. Ya, mereka daging dan roh ya. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa
mudanya. Perhatikan di sini. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Artinya apa? Ya, jangan kau cerai, itu intinya. Jangan cerai. Ya, memang Yesus mengatakan jangan cerai ya. Memang Yesus memberi izin ya kalau kamu tidak boleh cerai kecuali karena zina. Itu kata Tuhan Yesus. Oke? Dia bilang, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, ini perhatikan. Ini yang saya bilang tadi bahwa Tuhan itu sangat membenci perceraian ya. Sebab aku ini huruf besar ya, Tuhan ini. Sebab Tuhan membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Jadi ketika orang muslim mengatakan, Tuhan kami sama dengan Allah orang Yahudi, sama dengan Allah Israel. Tapi lihatlah ciri khasnya, coy. Janganlah suka-suka klaim-klaim doang. Ini di dalam perjanjian lama. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama kan kitabnya orang Yahudi. Kalau kamu pun nggak percaya dengan kitab perjanjian baru, oke lah. Tapi setidaknya percayalah. Kalau kamu memang tidak terima misalnya tulisan surat Paulus misalnya, oke. Ya sudah, lihatlah di dalam perjanjian lama. Apa yang ada di dalam perjanjian lama? Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian. Oke? Jadi ketika kamu ngaku-ngaku, Tuhan kami sama dengan orang Yahudi. Itu kamu kayaknya kamu sedang berhalusinasi. Ya, sama seperti si macam-macam Ali, ya dia mengatakan Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Kristen ya. Sama dengan seperti gerah-gerah mualaf ya. Gerah mualaf juga mereka sering mengatakan ini Tuhannya orang Yahudi itu juga yang menurunkan Al-Qur'an. Ngeri coy. Lihat ini, baca ini baik-baik. Ya, Tuhan sendiri dibilang, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, ya, bukan Allahnya orang Arab itu, Allah orang Israel, benci dia perceraian, oke? Nah juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah bagi Tuhan, ya, ketika orang menceraikan istrinya tanpa sebab lah ya, ini tentunya, yaitu adalah seorang pengkhianat. Pengkhianat ini firman Tuhan yang ngomong. Bukan saya. Nah, kemudian ya di dalam perjanjian baru Yesus menegaskan juga dibilang di sini ya. Ini yang menarik ini ya. Matius pasal 5 31 32. Telah berfirman juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Oke, itu adalah ini ya, hukum yang disampaikan oleh Musa ya untuk hukum sipil mereka lah, hukum sipil orang Israel ya. Tapi Yesus mengatakan ya, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi ketika para muslim itu, para polemikus muslim itu mengaku-ngaku bahwa Tuhannya sama dengan Tuhannya orang Israel, atau sama dengan Tuhannya orang Yahudi, maka Yesus bilang, kalau kamu kawin dengan perempuan yang sudah bercerai, kamu berzina. Oke? Nah, itu dia kata Yesus begitu. Ya, perhatikan ini, mana ini saya coba dulu saya lihat muslim di sini ya. Ya, mana ini? Ini apa ini? Muhammad Satria Irsantara Fauzi Badarudin, giliran nabi terakhir nikahi wanita dan ceraikan dengan metode ajaran Tuhan untuk manusia istri yang ini. Ini menarik ini. Coba ya. Coba saya munculkan dulu apa ini? Sebentar. Coba saya munculkan dulu komentarnya si kawan ini ya. Tunggu. Oke. Mana tadi? Oh, ini. Ini coba ini baca komentarnya ini ya. Giliran nabi terakhir nikahi wanita dan ceraikan dengan metode ajaran Tuhan untuk manusia, istri nggak sampai ratusan nggak mau nerima. Aneh emang. Ini kan Tuhan sendiri, ini Tuhan perjanjian lama ngomong. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Lalu kamu bilang itu adalah cara Tuhan. Ini kayak mana lah otakmu ini, Muhammad Satria Cakra Iswantara Fauzi Badarudin. Kayak mana lah otakmu ini, nak? Nah,
Udah jelas-jelas firman Tuhan bilang di sini, Tuhan membenci perceraian, itu Tuhannya orang Israel. Lalu kamu bilang ketika kamu menikahi perempuan yang sudah diceraikan, lalu kamu bilang itu cara Tuhan. Ini Yesus bilang begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini nabi coy. Kamu kan hanya percaya Yesus sebagai nabi. Ya, kalau kamu percaya Yesus sebagai nabi, maka Yesus mengatakan yang benar dong. Ya kan? Nah, kalau kamu menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu setidaknya Yesus adalah sebagai nabi, maka itu artinya Yesus mengatakan bahwa ya, dari pengertian ini kita bisa lihat artinya apa yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah perzinahan dong. Itu loh. Ya, kamu kan bilang kamu cinta Yesus. Banyak kan muslim mengatakan mereka cinta Yesus katanya. Itu mereka percaya Yesus katanya kan. Nah, ini dalam Matius 19 ayat 9 katanya, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Gitu ya, dan banyak semua ini ya. Jadi apa artinya ini? Intinya bahwa Tuhan orang Israel itu tidak mau ada perceraian. Tuhan membenci perceraian. Oke? Tuhan membenci perceraian. Ya, itu bukanlah inisiatif Tuhan. Tetapi berbeda dengan Tuhannya orang Islam, coy. Berbeda, coy. Ini dibilang ya, kami yang menikahkan kamu dengannya katanya. Kami, coy. Kami Tuhannya orang Islam yang menikahkan Muhammad dengan si Zainab. Ya, al-watar itu keperluan dan kebutuhan, yakni ketika ia telah selesai dengan istrinya. Artinya setelah Zaid menceraikan istrinya, maka kami menikahkan engkau dengannya, dan yang menjadi wali dari pernikahannya itu adalah Allah, coy. Bayangkan ini, yang menjadi wali pernikahan Muhammad dengan Zainab yang diceraikan oleh Zaid itu Allah SWT sendiri. Bayangkan, coy. Tidak mungkin kalau Tuhan yang sama, dia tidak mungkin mengingkari pernyataannya. Nggak mungkin. Udah dia bilang, kalau kamu menikahi, dia membenci perceraian, masa pula jadi Tuhan jadi walinya? Kan nggak lucu kamu. Nggak lucu itu. Oke? Nah, terus ini bilang ya, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas berkata ketika telah berakhir iddah Zainab, Rasulullah berkata kepada Zaid ya, bin Haritsah, pergilah dan ceritakanlah kepadanya tentang aku. Ini perhatikan ini. Ini perhatikan ini, coy. Coba perhatikan ini ya. Coba dulu bayangkan, tutup mata, bayangkan ini apa yang terjadi. Sedang apa ini? Drama apa ini sebenarnya yang terjadi? Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas berkata, ya, ini, ketika telah berakhir iddah Zainab, Rasulullah berkata kepada Zaid bin Haritsah, pergilah dan ceritakanlah kepadanya tentang aku. Lalu dia pergi hingga menemuinya yang sedang meragikan adonan roti. Ia berkata, ketika aku melihatnya dia begitu agung dalam jiwaku hingga aku tak sanggup memandangnya. Sesungguhnya Rasulullah menceritakan tentangnya dan aku berkata, hai Zainab, bergembiralah, Rasulullah yang mengutusku untuk menceritakan tentangmu. Nah ya, Zainab berkata, aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum meminta pertimbangan Robku. Lalu ia pergi ke tempat sholatnya. Dan setelah Al-Quran turun, datanglah Rasulullah menikahinya tanpa menunggu persetujuannya. Ngeri, coy. Nggak perlu persetujuan, langsung kawin aja. Ya kan? Ini bilang, baca nih. Setelah ayat Al-Quran turun, datanglah Rasulullah menikahinya tanpa menunggu persetujuannya. Tanpa, coy. Tanpa. Zainab melihat kami ketika aku masuk menemui Rasulullah, dan setelah kami makan roti dan daging, orang-orang keluar hingga tersisa beberapa orang laki yang terus mengobrol di rumah itu setelah makan. Oke? Nah, lalu Rasulullah keluar dan aku mengikutinya. Maka Rasulullah memperhatikan kamar istri-istrinya dan mengucapkan salam kepada mereka. Dan istrinya bertanya, hai Rasulullah, bagaimana keadaan istrimu? Ya? Jadi rupanya istri-istri yang lain itu mungkin mereka cemburu lah ya. Mereka tanya, gimana istri barumu gitu? Gimana istri barumu? Nah, gara-gara itu bukan hanya istri-istrinya itu aja yang ngomong-ngomong itu sama Muhammad. Kalau kita baca hadis-hadis yang lain sebetulnya, beberapa hadis mengatakan ada orang-orang yang luar juga yang datang ke rumah Muhammad lalu mereka bilang, Muhammad, gimana istri mudamu katanya? Gimana istri barumu itu katanya? Dan dia cemburu.
Sampai-sampai dia tidak mengizinkan orang datang ke rumahnya lagi ya. Dia sampai turun ayat untuk itu bilang, kalau kamu nggak punya keperluan jangan datang katanya, jangan masuk ke rumah Muhammad. Gile coy. Hah? Dibilang sini ya. Saya tidak tahu. Aku mengabarkannya bahwa orang-orang itu sudah keluar dan beliau sudah beritahu orang lain. Lalu beliau pergi masuk ke rumahnya dan aku pun masuk bersamanya. Maka Rasulullah menutup dengan hijab antara aku dan dirinya. Turunlah ayat hijab. Dan kemudian memberikan nasihat kepada kaumnya. Ya, gitu ya. Ini nasihatnya coy. Ini yang saya bilang tadi ya. Ketika orang-orang bilang, datang orang ke rumahnya Muhammad. Dia bilang kan, gimana kabar istri barumu gitu ya. Nah, mungkin sakit kupingnya kan, mungkin kan, mungkin mereka tanya lah, istri barumu ya kan, istri yang kamu kawin dengan mantan menantumu, mungkin sakit kupingnya untuk mendengarkan itu kan. Nah, terus apa yang dilakukan? Turun ayat coy, Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Artinya apa sebetulnya? Ya jangan kamu datang ke rumah Muhammad kalau nggak ada perlu. Ya, jangan lama-lama. Kalau kamu makan, minum, jangan lama-lama katanya. Tapi jika kamu diundang, ya, kamu hanya boleh datang kalau diundang. Ya, ini, baca ini. Ya, baca ini. Nah, ini dari apa nih? Ini si Serman ini ya. Kalian hujat Nabi kami pun dia tetap Nabi. Buktinya pengikutnya banyak. Itu standar kenabian itu gara-gara pengikutnya banyak. Ini standar kenabian menurut Serman. Suka-sukamu saja. Tapi saya sarankan kamu sekolah dulu ya nak. Ya kan? Karena logikamu masih sangat rendah dan sangat lemah. Oke? Nah, saya tidak mau memperpanjang itu. Karena saya merasa kamu belum layak untuk diajak diskusi. Nah, terus dibilang sini ya, tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Nah, itu, jangan lama-lama. Itu intinya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama di rumah Muhammad ini. Ya. Disuruh cepat-cepat pulang karena Nabi banyak kerjaan. Banyak kerjanya coy. Ya kita sudah tahu lah gimana kerjanya kemarin kan. 9 orang coy satu hari. Tapi ya syukurnya kan dia dikasih kekuatan 30 orang coy. 30 tenaga, 30 kekuatan laki-laki katanya. Kan ada hadisnya kan. Nah terus bagi muslim ketika kita membaca ini sumber-sumber mereka bilang, oh itu kamu fitnah katanya. Lah berarti ulamamu ini memfitnah gitu. Ini yang menulis hadis ini bukan orang Kristen. Ini ulamamu coy. Ulama-ulama besar. Ini Ibnu Katsir. Itu ulama besar. Iya, ya ada hadis lah. Ada hadis yang mengatakan 11 orang. Ada hadis yang mengatakan 9 orang gitu ya. Ya kita ambil yang nilainya rendah aja lah ya kan. Kalau 11 orang nanti banyak pula orang yang nggak setuju kan gitu ya. Nah, jadi bilang, ya sekali lagi kepada muslim di luar sana, ini kamu bilang kamu menghina? Enggak. Kalau kamu bilang kamu menghina, berarti ulama-ulamamu ini yang membuat tafsir-tafsir ini menghina Nabi dong. Ini yang menulis ini siapa ini? Mereka. Mereka ini. Lalu Nabi malu kepadamu. Lalu Nabi malu kepadamu. Mungkin karena apa? Saking itu yang sebenarnya sakit kuping yang kurasa ketika orang-orang bertanya, "Gimana kabar istri mudamu?" Gimana ini? Ini kan kata-kata orang bilang, Rasulullah, bagaimana keadaan istrimu?" Ini baca nih. Rasulullah, bagaimana keadaan istrimu katanya. Ya istri siapa yang ditanya itu? Istrinya si Zainab. Jadi nggak tahan dia ketika itu. Lalu Nabi malu kepadamu ya untuk menyuruhmu keluar dan Allah tidak malu menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka ya. Nah, bla 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 lah ya, bla bla bla. Nah, semualah. Oke. Terus kita lihat di bawahnya. Ini apa ini? Ayat yang mana lagi nih? Oh, ini udah 33 ayat 38 ya. Nah, apakah ini cuma satu tafsir? Oh, tidak. Tidak Ferguson. Ada banyak tafsir ya. Ada tafsir yang lain lagi ya. Ini apa ya? Untuk komentar agak-agak difilter ya. Jangan terlalu vulgar juga lah. Ya. Nah, kita berusaha membacakan apa yang dituliskan oleh
ulama-ulama Muslim sendiri. Ya, kita nggak perlu menambah, kita nggak perlu mengurangi. Ya, ya kalau Muslim mengatakan itu penghinaan, ya berarti ulama-ulama mereka ini menghina Muhammad dong. Ya, menuliskan tentang kisah-kisah ini. Memangnya rupanya ini kisah ini ketahuan kalau mereka nggak tulis? Enggak, enggak. Kalau mereka nggak tulis, kalau ulamamu tidak menulis kisah ini, nggak mungkin ketahuan. Nggak mungkin ketahuan ini kalau nggak ditulis oleh ulama Muslim sendiri, nggak. Oke? Nah, ya. Ini komentar si Badarudin lagi. Dan jangan ditafsir lagi Tuhan Yesus nyari Tuhan lain waktu di kayu salib, ya kan? Ya kan? Ini saya kasih kamu ini ya, biar kamu pahami ini dulu ya. Ini saya kasih kamu sebuah surah. Coba dulu kamu pikirkan ini. Coba kamu baca ini. Ya. Ketika kamu mengatakan jangan tafsir lagi Tuhan Yesus nyari Tuhan lain waktu di kayu salib. Bagi kekristenan gak ada masalah itu, nak. Gak masalah itu. Kita percaya pada Trinitas. Ya, kita percaya pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gak masalah itu. Itu bukan masalah di dalam iman kekristenan. Tapi perhatikanlah Tuhanmu di sini. Ini kata Tuhan bilang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji. Bukan ini. Yang surah 100 ini. Ini. Baca ini. Ini. Baca ini. Ini. Surah Al-Adiyat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah. Lihatlah Tuhanmu itu. Demi kuda perang, coy. Yang terengah-engah. Dia bersumpah demi kuda, coy. Itu yang dicari Tuhanmu, kuda. Kalau Yesus di kayu salib, dia memanggil Bapa karena itu memang di dalam iman kekristenan, dan Yesus sendiri mengakui bahwa Allah adalah Bapanya, ya kan? Dan Yesus adalah anak Allah. Ini Tuhanmu nyari siapa? Kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Kau baca itu? Bacalah tuh. Baca dulu, baca. Ayo baca. Ini Tuhanmu demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Ini ya. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Ngeri, coy. Inilah Tuhanmu, percaya dia ada kuda yang dengan pukulan, katanya. Ada api dalam pukulan kuda, coba dulu. Coba dulu. Tuhanmu mencari kuda yang berengah-engah, ya kan? Ya, bersumpah dia demi kuda perang, coy. Lebih tinggi berarti kuda perang dari Tuhanmu ya, gitu ya? Lebih tinggi kuda perang daripada Tuhanmu, gitu, makanya dia bilang dia bersumpah demi kuda perang. Ini bilang, dan kuda yang mencetuskan api. Ini Tuhanmu percaya ada kuda mencetuskan api. Dengan pukulan kukunya. Itulah hebatnya Tuhanmu. Itulah kepercayaan Tuhanmu. Awak pikir cuma manusia aja yang percaya pada magic. Tuhan rupanya percaya juga dia magic, kan? Ada kuda mencetuskan api dengan pukulan. Kuku kakinya lagi. Kuku kaki katanya. Kuku kaki, coy. Kuku kaki. Ini, baca ini. Nah, terus, dan kuda menyeberang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Awalnya kan kuda yang dibicarakan. Terus setelah itu manusia yang bakhil karena cintanya kepada harta. Ini apa-apaan sih? Ini komentarnya dia lagi. Ini. Baca ini. Itu malaikat ajarkan manusia. Oh, ini malaikat ajarkan manusia. Ngeri, coy. Berarti ini firman, ini berarti firman malaikat gitu. Ngeri sih Badarudin ini. Ini firman malaikat berarti. Ya kan? Wah, baru tahu saya Badarudin. Ini firman malaikat rupanya. Wah. Waduh. Iya, itu gara-gara kisah itu memang. Ya, gara-gara kisah itu ya turunlah ayat itu. Ya mau bilang apa kita, ya kan? Suka mereka lah. Kalau itu memang mereka akui seperti itu ya sudah. Kan gitu ya. Nah, jadi suka kalian ya. Baru tahu saya dibilang
Ya, dibilang bahwa ini adalah malaikat yang mengajarkan ini. Ah, rupanya isi Al-Quran ada rupanya firman malaikat. Ngeri coy. Ngeri. Baru bilang lagi, apa lagi? Itu pokoknya bukan tentang nyari Tuhan toh. Ini jelas-jelas bilang demi kuda perang. Dia menyebut kuda perang kok bukan? Kan Yesus juga bilang begitu ya. Kan dia menyebut Bapa juga, menyebut Tuhan kan? Yesus kan menyebut Bapa, menyebut Bapaknya, menyebut Tuhan. Ya sama, ini juga Tuhanmu menyebut kuda. Mikir dong. Mikir. Nah, ini ya. Ini yang dibilang Bulusiana ya. Saya kira ini membahas Muhammad SAW yang mengawini Aisyah yang berumur 6 tahun. Itu lain cerita. Itu memang tidak ada habis-habisnya. Kalau untuk membahas-bahas Muhammad, nggak ada habisnya. Sakit ke kerongkongan saya kering. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita kembali ke topik kita. Ini si Badarudin ini mengganggu saja, mengganggu konsentrasi. Oke? Ini baru satu Baru satu tafsir yang kita baca. Udah panas. Udah ngamuk-ngamuk. Apa yang kau panas-panas di sini? Ini masih tafsir Ibnu Katsir. Ayo kita buka dulu tafsir Tabari. Tabari coy. Baru ini baca ini. Tafsir At-Tabari, volume berapa ini? Volume 21. Tabari volume 21 coy. Langsung kita ke halaman berapa? Halaman 152. Ini dia. Coba kita lihat ya. Apa yang ada di halaman 152? Coba kita lihat ya. Tunggu. 152 mana ini? Oke. 152 mana ini? 152. Takwil maksudnya adalah Allah. Ini takwil dan adalah ketetapan Allah suatu ketetapan yang pasti. Ya, mana? 152. Harusnya di sini ya. Mana ini? Coba kita lihat si Zaid ya, tentang Zaid. Kita cari si Zainab. Ini dia. Ini berarti di halaman ini, coy. Ini dia, coy. Disebutkan bahwa ini turun berkenaan dengan Zainab binti Jahsy ketika Rasulullah meminangnya untuk anak asuhnya yaitu Zaid. Zainab menolak dinikahkan dengannya. Hal itu sebagai bla 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 ya. Oke. Nah, terus kita lihat ya. Ini adalah kisah di mana itu Muhammad tidak senang ketika banyak orang berlama-lama di rumahnya ya setelah dia menikahi Zainab ya. Itu ya. Oke. Ini kok Tabari kurang jelas dia ya. Harusnya sih sudah ada di situ ya. Tabari 21 halaman 152. Harusnya sudah ada di halaman 152, tapi kenapa saya belum menemukannya? Oke, kita coba lihat di tafsir yang lain. Al-Qurtubi. Ini Al-Qurtubi volume atau jilid 14 ya. Ini baca bagus. Al-Qurtubi dah. Kita baca Al-Qurtubi ini ya, jelas ya. Nah, ini bukan tafsirnya Scott. Oke? Ini kita langsung ke halaman 470.
470. Apa yang ada di dalam halaman 470, ya kan? Itu pertanyaannya. Apa yang akan diceritakan dan apa yang akan kita ketahui di halaman 470? Ini kan, ini bercerita tentang ayat si Zaid ya, ini dia. Kelihatan ya? Saya berharap ini kelihatan. Saya perbesar. Ini tentang Zaid ya. Ini Al-Ahzab 33 ayat 37. Oke? Nah, apa yang terjadi di sini? Coba perhatikan ya. Ini dikatakan ya. Ketika Rasulullah menikahi Zainab, ini perhatikan. Banyak orang-orang yang berkata, Muhammad telah menikahi dengan mantan istri dari anaknya. Itu yang saya bilang tadi. Banyak orang yang ngata-ngatai Muhammad pada saat itu. Ya, karena pada masa itu banyak orang banyak orang punya otak. Pada saat itu banyak punya otak, ya kan? Banyak orang di sekeliling Muhammad itu yang ketemu dengan Muhammad, mereka punya otak. Mereka mikir, ini Muhammad ngapain sih dia menikahi mantan istri anaknya? Hah? Jadi itu bukan cerita, ini bukan cerita yang dibuat-buat di abad 21 ini. Bukan. Ini udah ditulis oleh ulama-ulama muslim. Pada masa itu, banyak orang, ini perhatikan ini, banyak orang ya, mereka menggunakan otak mereka ya. Banyak orang berkata, Muhammad telah menikah dengan mantan istri anaknya. Itu yang saya bilang kepada Ustadz Nababan. Ajari dong umatmu, ya. Promosikan dong kepada umatmu bagaimana Muhammad menikahi mantan istri dari anaknya. Ini ada di dalam tafsir ulamamu. Gitu dong. Gitu dong. Iya, ini dari Pak ini. Kayak saya tampilin dulu. Ya. Iya, pada masa itu banyak orang yang waras. Banyak orang yang waras pada saat itu. Ini coba perhatikan ini. Banyak orang yang waras pada saat itu. Mereka bilang, Rasulullah menikahi Zainab katanya. Ketika Rasulullah menikahi Zainab, banyak orang, bukan cuma satu orang, coy. Ya, yang berkata Muhammad telah menikah dengan mantan istri dari anaknya. Apakah saya ngarang-ngarang? Apakah kamu pikir saya ngarang-ngarang? Enggak. Ini ya, ini bilang Nazar ya, silakan baca sendirilah ya. Oke. Nah, terus dibilang ya, terus turunlah ayat dari Allah coy, menyelamatkan muka Muhammad ya kan? Ya, saya seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin sakit kupingnya Muhammad mendengar ini coy, ya kan? Turunlah ayat Al-Quran. Ayatnya apa? Lalu turunlah firman Allah SWT. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Nah, saking sakitnya telinganya, maka dia lepaskanlah hak asuhnya. Ya, perhatikan ini ayat ini turun ini kan, di surat 33 ayat 40 ini. Jadi dilepaskannya hak asuhnya, dia nggak mau lagi jadi orang tua asuh dari si Zaid itu coy. Padahal dialah yang mengangkat Zaid itu jadi anaknya. Lalu gara-gara banyak orang mengatakan, Muhammad telah menikahi dengan mantan istri dan anaknya. Allah SWT bilang, dia bukan lagi bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi apa? Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Ngeri. Ngeri. Oke? Nah, ini perhatikan ini yang dari si Zulakhir ya. Coba kau jelaskan pada ayat-ayat pada kami ayat-ayat tentang payudara yang bagaikan gunung dalam Injilmu. Inilah si Ismail kan. Kita membahas Muhammad yang menikahi mantan menantunya, dia bahas Injil. Ngeri orang ini. Harusnya kalian bangga dong. Kalian harus berterima kasih kepada saya karena saya mengingatkan kalian bahwa di dalam ajaran kalian, di dalam ajaran ulama-ulama kalian, di dalam ajaran Islam kalian, diceritakan bagaimana Muhammad menikahi mantan istrinya, dan kemudian pada saat itu ada orang-orang waras kan, ada orang-orang yang berkata, Muhammad telah menikahi dengan mantan istri dan anaknya. Gitu. Lalu kamu protes. Ngapain lu protes sama gua? Proteslah sama yang menulis proteslah sama si Al-Qurtubi ini. Ya? Protes sama Al-Qurtubi. Ya kan? Santai aja lah, bro.
Santai saja, oke? Nah, terus dibilang kan, Zaid diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Nah, perhatikan ini, Zaid diangkat sebagai anak, ya, oleh Rasulullah SAW sedari ia masih kecil sekali. Ya, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang menyuruh-nyuruh Muhammad untuk mengangkat Zaid untuk menjadi anak angkatnya. Muhammad yang mengangkat dia sebagai anak angkat. Tapi di kemudian hari, ketika banyak orang mengatakan Muhammad menikahi mantan menantunya, mantan istri anaknya, dia bilang, oh saya bukan bapak dari apa, saya bukan bapakmu lah, kira-kira gitu lah. Saya ini seorang Rasulullah katanya. Iya, ini. Pintar juga si Muhammad, pintar juga dia. Iya, pintar juga dia ya. Muhammad pintar dia dong. Dia harus bukan dia lah. Allah SWT lah yang pintar kan menyelamatkan Muhammad kan. Ya, supaya Muhammad tidak perlu lagi ragu-ragu dengan apa yang dilakukannya kan. Ya, klaimnya Allah yang jadi walinya supaya orang-orang jangan protes. Pintar Muhammad. Nah, suka-suka mereka lah. Ya, ketika mereka percaya demikian ya suka-suka kalian lah. Ya kan? Mau kalian percaya hal itu silahkan. Ya, silahkan. Tidak ada yang melarang kalian, silahkan. Ya, yang kita minta itu jangan kau urusi kekristenan, jangan kau mengata-ngatai yang tidak benar tentang Paulus. Kau ajari saja Islam tentang Muhammad. Kau ajari saja Islam tentang Al-Quran. Itu saja. Ini kau bahas ini. Ketika kita baca lalu kamu ngamuk-ngamuk, ini kayak mana nyemucin ini? Gimana ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, dibilang di sini, sejak diangkat oleh beliau, ya, sejak diangkat oleh beliau, ya, diangkat jadi anaknya ya. Nah, Zaid tinggal bersama beliau. Nah, ini Zaid tinggal bersama beliau, bersama dengan Muhammad, coy, hingga ia menjadi dewasa. Sampai dewasa, coy, udah dianggap dia sebagai anak, ya kan? Zaid pun menganggap sudah Muhammad sebagai bapaknya. Makanya ketika ada masalah Zaid diceritakan sama Muhammad, ya. Bahkan ini dibilang, bahkan orang-orang di sekitarnya pun memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Nah, ini orang lain pun sudah menganggap bahwa Zaid ini anaknya Muhammad gitu. Lalu turunlah firman Allah ya kan. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara. Nah, awalnya itu ya dia nggak ada masalah. Muhammad tidak ada masalah ketika dia dipanggil, ketika Zaid itu dipanggil Zaid bin Muhammad, nggak ada masalah. Tapi setelah dia kawin dengan Zainab, setelah banyak orang bilang Muhammad mengawini anak mantan istri anaknya, baru dia bilang, no. Saya hanya Rasulullah katanya. Ngeri coy. Ngeri. Ya kan? Terus apa lagi? Apa lagi ya? Ini dia. Sejak itulah ada panggilan Fulan Maulah Fulan ya, si Fulan hamba sahaya yang telah dibebaskan oleh si Fulan ya, atau Fulan aku Fulan ya. Nah, terus ini kalau kita baca, At-Tirmizi juga menyebutkan hadis lain dengan sanad yang sedikit berbeda, yaitu dari Daud bin Abu Hind, dari As-Sabi, dari Masruh, dari Aisyah berkata, seandainya saja Rasulullah SAW ingin menyembunyikan satu ayat, maka ayat yang akan disembunyikan adalah ayat yang menyebutkan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu telah memberi nikmat kepadanya. Oke? Nah, ini menurut Al-Qurtubi. Ini yang saya bilang tadi ya. Kalau kamu protes, jangan protes ke saya, proteslah ke Al-Qurtubi. Ini Al-Qurtubi itu menurut saya, dibilang Al-Qurtubi. Bagian akhir inilah yang juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya ya. Jadi ada hadis Muslim kan? Hadis sahih Muslim ya. Itu dibilang Al-Qurtubi ada di dalam sahih Muslim ya. Dan bagian akhir ini pula lah yang dikelompokkan dalam hadis yang sahih oleh At-Tirmizi. Ya, dalam kitab Jaminya, sedangkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik menyebutkan bahwa firman Allah SWT, sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Ini diturunkan berkenaan dengan kisah Zainab ya, binti Jahsy dan Zaid bin Haritsah. Oke. Nah, itu ya, kita baca lagi ya. Bla bla bla, kita ini dia ya, dari Hasan ya. Hasan dan Aisyah menambahkan. Nah, ini Hasan dan Aisyah coy. Aisyah kan siapa? Ya, istrinya Muhammad dong. Istrinya Muhammad dong ya. Kalau saja Rasulullah menyembunyikannya karena terlalu beratnya tekanan bla bla bla. Suka-suka lah mereka di situ kan.
Nah, terus dibilang sini, ini yang menarik di sini. Ini yang menarik ya. Kan banyak orang polemikus muslim mengatakan, kenapalah si Zaid menceraikan istrinya? Kenapalah si Zaid menceraikan istrinya Zainab? Apakah itu gara-gara Zaid atau gara-gara si Zainab? Coba perhatikan ini, coba renungkan ini ya. Terutama kepada polemikus muslim dan kepada Ustadz Samsul Arifin Nababan ya. Coba renungkan apa yang ditulis ini. Di riwayat lain ya, riwayat lain mengatakan apa? Riwayat lain menyebutkan bahwa pada suatu malam Zaid beranjak menuju pembaringannya ya kan, mau tidurlah dia. Lalu dia pengen menghampiri ini ya. Lalu ia menghampiri Zainab yang telah sah menjadi istrinya. Masih suami istri mereka coy. Zainab lalu berkata, Zaid tidak pernah menyentuhku. Sebenarnya aku tidak melarangnya untuk melakukan apapun yang ia kehendaki. Hanya saja Allah lah yang mencegahnya untuk berbuat sesuatu hingga ia tidak mampu untuk menyentuhku. Ngeri coy. Ngeri. Ya, jadi Allah SWT lah yang merusak hubungan antara Zaid dan Zainab. Ya, Zaid mau menghampiri istrinya ya kan? Ya namanya udah jadi istri sahnya coy. Ya mau inilah, mau wik-wik dia kan? Mau wik-wik. Tapi dibilang di sini Allah yang mencegahnya coy. Ya di dalam tafsir berbahasa Arab ya, saya pernah mendengarkan dari Sipi. Ya ini sebenarnya kan sudah dihaluskan ya, tapi dibilang sebenarnya di dalam tafsir berbahasa Arab dibilang bahwa Allah lah yang membuat pidongnya si Zaid itu melembek coy. Jadi nggak bisa dia mengerjakan kerjaan dia sebagai suami. Gitu tanya, cari aja videonya itu dari Sipi, itu dibaca dalam bahasa Arab. Ini dalam bahasa Indonesia udah dihaluskan ini kata-katanya ini. Coba aja baca. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Ya. Coba kita lihat ya. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Usmah ya. Ya. Abu Ismah menyebarkan riwayat ini kepada Zainab dan menyatakan bahwa Zainab sendiri yang berkata demikian. Nah, Zainab melaporkan demikian. Nah, rupanya Zainab tahu, ya kan? Coba perhatikan ini, ya. Saya curiga ini Zainab ini rasul atau nabi juga ya, karena dia bilang bahwa dia mengatakan bahwa Allah lah yang mencegahnya katanya. Berarti dia tahu apa kehendak Allah, coy. Dia tahu. Ngeri orang ini, ya kan? Bukan hanya Muhammad saja yang tahu isi hatinya Allah, ya kan? Zainab pun tahu. Yang mencegah suaminya untuk melakukan melancarkan aksinya, ya kan? Ini lucu memang Allah SWT ini mencegah orang suami istri untuk mengerjakan pekerjaan mulia, ya kan? Lucu. Nggak ngerti lah saya. Ya kan? Kalau memang Allah SWT mau mengawinkan Zainab itu kepada Muhammad, ya ngapainlah kau kasih itu sama si Zaid? Ya kan? Lucu. Nah, terus dibilang sini ya, pada riwayat lain ini, ada riwayat yang lain juga coy. Pada suatu hari Zaid menghadap Nabi SAW berkata, Zainab telah menyakiti hatiku dengan lisannya, ia selalu melakukannya dan melakukannya pada setiap saat. Aku ingin menceraikannya. Namun Nabi SAW menasihatinya untuk tidak melakukan hal itu. Beliau bersabda, tahanlah terus istrimu, bertakwalah kepada Allah. Namun walaupun Zaid telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi akhirnya Zaid tidak kuat menahannya. Lalu menceritakannya. Kayak mana Zaid kuat dia kan? Allah SWT yang mencegah dia untuk melancarkan aksinya kepada istrinya Zainab. Ya, kayak mana lah bisa berhasil keluarga kalau udah dihalang-halangi oleh Allah SWT? Kan nggak bisa lah. Coba misalnya ini ya. Misalnya si Badarudin ini misalnya kan, dia punya istri. Terus Allah SWT menghalang-halangi dia untuk melakukan pekerjaan mulia dengan istrinya. Ya, siapa juga yang tahan? Lama-lama sekali, dua kali oke. Tapi ketiga kali, keempat kali, ya sama seperti yang dibilang siapa itu? Maggie Zen atau Romai Rama bilang? Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan katanya. Dua kali kau sakiti hati ini, masih juga ku maafkan, ya kan? Nah, terus dibilang, tapi jangan kau ulang ketiga kali. Kan gitu. Ya kan? Nah, ini yang dibilang siapa ini? Dibilang si Zaid ini. Hatinya sakit katanya, coy. Zainab telah menyakiti hatiku dengan lisannya katanya.
Sakit hatinya coy. Kayak mana nggak sakit hatinya ya kan? Dilarang-larang, dihalang-halangi oleh Allah SWT. Hah? Jangan kau sakiti hati ini. Nah gitu coy. Gitu. Tapi ya itulah. Nah, terus dibilangnya, para ulama berbeda pendapat mengenai penakwilan ayat ini. Beberapa ulama diantaranya Qatadah, Ibnu Zaid, Am-Tabari. Nah, ini saya bilang tadi. Apakah kita yang mengarang-arang ini? Bukan. Ulama. Siapa ulama-ulama ini? Ulama-ulama besarin, coy. Apa ulama-ulama ini orang Kristen? Bukan dong. Ini. Qatadah, Ibnu Zaid, At-Tabari. Itu ulama-ulama besar itu. Ulama-ulama besar itu. Hah? Dan beberapa ulama tafsir lainnya menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan. Ini. Beberapa ulama menafsir ya, menyebutkan bahwa Nabi SAW, ini, baca ini pelan-pelan. Baca ini pelan-pelan. Memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy. Padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid. Inilah Nabi yang kau junjung tinggi itu. Inilah Nabi yang kau junjung tinggi itu. Masih orang bersuami istri, tapi dia punya rasa suka sama istri orang. Ini kan? Ini ulamamu yang ngomong, bukan saya. Saya sama baca aja. Saya cuma baca aja ini nih. Nah, ini. Oh, saya highlight ya, supaya nanti teman-teman ambil screenshot lah, kasih tahu sama orang muslim ya. Ini rupanya kata ulama, Muhammad bilang ada rasanya kepada Zainab, ya, padahal Zainab masih berstatus sebagai istri pada saat itu. Oke. Ini saya kasih highlight. Oke. Coba jelaskan tuh. Nah, dibilang kan, beberapa ulama tafsir lainnya menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy, padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dan dari Zaid. Istri orang coy. Dia menunggu janda ya kan. Kan ada lagunya itu. Kutunggu jandamu ya kan. Jadi dia nunggu-nunggu si Zainab ini jadi janda coy. Ya kan. Jadi ketika si Zaid ya kan. Ketika si Zaid mengatakan ya, ketika si Zaid menceritakan permasalahan keluarganya kepada Muhammad, lalu Muhammad bilang, udahlah, tahan aja lah istrimu. Padahal dalam hatinya dia suka sama si Zainab. Ya kan? Sesaat setelah si Zaid menceraikan Zainab, langsung dikawininya coy. Dikawininya. Siapa yang kawinkan? Allah SWT coy. Allah SWT coy. Ini ya. Ini, kalau nggak percaya baca ini. Beliau menantikan bila tiba waktunya Zaid menceritakan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Aku tunggu jandamu, aku tunggu jandamu, aku tunggu jandamu, Gitu coy, ceritanya gitu. Ini siapa yang ngomong ini? Ulama-ulama muslim. Ulama-ulama muslim coy. Ini dibilang si Badarudin. Ya, coba kita baca komen si Badarudin biar seru ya, biar seru. Kok sampai diceraikan? Artinya ada perilaku yang nggak baik dilakukan Zaid, dan Zaid loh kan juga menikahi dengan wanita yang dia sukai lagi. Hey, siapa yang menghalang-halangi Zaid untuk melakukan untuk menghampiri istrinya? Hey, Allah SWT. Apakah itu salahnya Zaid? Bukan dong. Allah SWT yang menghalang-halangi Zaid melancarkan aksinya. Dan kemudian si Zainab yang menyakiti hatinya si Zaid. Ini enggak kau baca ini. Baca. Berkali-kali saya bilang tadi ya. Ini ya. Zainab telah menyakiti hatiku dengan lisannya. Satu kali kau sakiti hati ini. Itu yang dibilang si Zaid mungkin kan. Masih kutahankan katanya. 2 kali kau sakiti hatiku, masih juga kutahankan. 3 kali coy, nggak bisa ku ceraikan dirimu. Ini yang dilakukan oleh si Zaid ini. Karena si Zainab lah yang mencari-cari masalah. Ya,
Allah yang menghalang-halangi Zaid, Zainab yang terus menyakiti hati Zaid, ya kan? Ujungnya Zaid menceraikan Zainab. Lalu Muhammad nunggu-nunggu, coy. Nunggu-nunggu. Kata siapa? Kata ulama lu. Ini. Beliau menantikan bila waktunya Zaid menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Ku tunggu jandamu. Itu. Apakah orang Kristen yang nulis menulis tafsir ini? Bukan. Ini ulama lu. Ini ulama lu ini. Bukan ulama Kristen ini, bukan. Ulama lu. Ya kan? Ulama ini namanya di dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ulama besar, coy. Besar tuh. Apalagi Badarudin? Mana komentar Badarudin lagi, ya kan? Biar kita ini pelan-pelan, ya kan? Sambil kita pelan-pelan kita baca supaya dia pahami. Kamu pikir nanti ini dari saya? Bukan. Kalau kamu proteslah kepada ulama muslim. Jangan protes ke saya. Kami orang Kristen taunya ini dari tulisan-tulisan muslim. Kami orang Kristen taunya ini ya setelah membaca sumber-sumber Islam. Ya, bukan ngarang-ngarang kami. Ya kan? Nah, terus apa lagi ya? Kemudian ketika Zaid mengadu kepada beliau mengenai kata-kata Zainab yang kasar dan sering menolak keinginannya, hingga ia memutuskan untuk bercerai saja dengan Zainab, lalu beliau berkata kepada Zaid, takutlah kepada Allah atas apa yang kamu katakan terbaik dan tahanlah ia agar tetap menjadi istrimu. Nah, ini perhatikan ini. Ini yang saya bilang. Ini, coba ini, perhatikan ini. Baca baik-baik ini. Ya, baca baik-baik ini Badarudin. Beliau sebenarnya menyembunyikan keinginan agar Zaid menceraikannya meskipun beliau berkata seperti itu. Munafik kamu munafik. Kamu bilang tahan istrimu tapi kamu sebenarnya pengen cerai. Kamu munafik. Ngeri, coy. Baca ini. Beliau sebenarnya, siapa beliau ini? Muhammad, coy. Siapa yang nulis? Ulama Islam, coy. Ulama Islam. Ya, bilang sini ya. Beliau sebenarnya menyembunyikan keinginan agar Zaid menceraikannya, meskipun beliau berkata seperti itu. Inilah yang sebenarnya disembunyikan beliau di dalam hatinya. Akan tetapi, ia tetap diwajibkan untuk selalu menganjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Suka-suka kalian lah. Kalian kan yang mempercayai Muhammad ya, suka-suka kalian, derita kalian lah, ya kan? Mempercayai kalian suka-suka kalian. Terserah kalian lah. Kalian, ya kan? Ini dibilang Simon Larangka. Jangan menghina ajaran orang lain bila tak ingin celaka. Sebenarnya ini bukan kecelakaan bagi Ustadz Nababan, enggak juga. Ini justru kita membantu dia, mengembalikan dia ke jalan yang benar supaya dia promosikan tentang perbuatan Muhammad loh. Ya, sekalipun dia mengata-ngatai Rasul Paulus, ya, mengata-ngatai tentang Injil berisi kitab berne katanya kan. Nah, kita nggak perlu ngata-ngatai kitab ini begini begono, enggak. Kita hanya membaca saja kok. Ulama mereka kok yang mengatakan sendiri, mengatakan bahwa beliau Muhammad sebenarnya menyembunyikan keinginan agar Zaid menceraikannya meskipun beliau berkata seperti itu. Inilah yang sebenarnya disembunyikan beliau di dalam hatinya. Akan tetapi ia tetap diwajibkan untuk selalu menganjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan, ya kan? Makanya dia tunggu-tunggulah, ya kan? Kapanlah si Zainab ini jadi janda, ya kan? Kutunggu jandamu katanya. Kutunggu jandamu. Setelah jadi janda langsung dikawini. Kita sudah tahu tadi kan, tanpa meminta izin langsung dikawini, coy. Ya kan? Tanpa minta izin langsung dikawini. Ini coba bahasa ini. Ya. Tadi.
Oke. Mantap, tanpa minta izin dia coy. Mana tadi ya? Oke, oh mungkin di apa ya? Di tafsir yang lain di apa ya? Di tafsir di Ibnu Katsir tadi ya. Oke. Nah, inilah yang ada di dalam tafsir Islam ya. Sekali lagi kita tidak mau mengarang-arang bebas, oke? Nah, saya tertarik, coba saya jadi penasaran, ya, saya jadi penasaran seperti apa tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, kita lihat tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, oke? Quran Kemenak. Coba kita lihat tafsir Kemenak ya. Coba. Ya. Supaya ini tidak jadi fitnah. Oke, kita tidak mau jadi fitnah. Ahzab ya, 33. Mana 33 ini? 33. Oke. Ayat 37. Coba kita lihat ya. Ini. Mudah-mudahan ini besar ya. Ini coba saya perbesar ya. Biar kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Nah, kita langsung ke ayat 37. Oke. Mana ayat 37 mana nih? Oh, ini. Nah, ini mengenai Zaid kan? Nah, ini Zaid ya. Nah, kita baca tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini bukan tafsir saya ini. Bukan tafsirnya Scott ini, bukan ini. Ini baca ini, tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ingatlah ketika engkau, wahai Nabi, beberapa kali berkata kepada orang, yakni Zaid bin Harisah yang telah diberi nikmat oleh Allah dengan memeluk agama Islam, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakannya. Pertahankanlah terus istrimu, ya kan? Jangan kau ceraikan dia, ya kan? Nah, kita sudah tahu tadilah dari tafsir itu, rupanya itu sebenarnya dalam hatinya pengen, ya kan? Dan bertawakal kepada Allah dengan bersabar. Nah, terus bilang, Allah selalu mengatur Nabi Muhammad. Nah, inilah yang dibilang tafsir Kemenak ya. Engkau memberi Zaid nasihat, demikian Zaid sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan. Yakni diberitahukan oleh Allah bahwa Zainab, ini nih, Allah yang mengatakan ini, yang memberitahu. Allah bahwa Zainab akan menjadi salah satu istrimu, katanya. Cobalah bayangkanlah Allah ini, coy. Ya, padahal kalau kita baca tadi, di dalam Maleakhi dibilang ya, Tuhan, orang Israel mengatakan, ya, setialah kepada istri mudamu, katanya ya. Ini bilang ya. Ya, setia oleh sebab Tuhan Allah telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Dan Tuhan bilang, ya, aku membenci perceraian. Tapi apa yang kalau kita baca ini? Rupanya Allah, coy, yang sudah mempersiapkan Zainab untuk dinikahkan kepada Muhammad. Makanya Muslim, jangan terlalu GR kamu ketika kamu mengklaim Tuhanmu sama dengan Tuhannya orang Yahudi, ya. Sadar diri kamu, coy. Beda. Nah, itu dibilangnya, dan engkau menyembunyikan hal itu karena engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Gitu. Ini tentang apa ini? Bahas ini bro, kalau ada waktu. Oke. Nanti saya cek ya Pak Randy. Nanti saya cek. Oke. Nah, terus dibilang di sini ya. Nah, ini banyak Muslim, termasuk tadi si Badarudin ini, Badarudin ini, mereka mempersalahkan Zaid. Mereka terus menuduh Zaid yang tidak bisa menjaga keluarganya. Padahal kita sudah jelas-jelas tadi membaca tafsir itu, bukan Zaid yang bermasalah. Allah SWT yang menghalang-halangi Zaid, dan Zainablah yang menyebabkan Zaid sakit hati. Lalu Muslim saat ini menyalahkan si Zaid. Coba. Memang kalian Muslim ini, mereka tidak membaca sumber mereka sendiri. Kenapa? Kenapa kalian ini? Lucu kalian. Ya, lucu kalian ini, ya. Nah, terus
Ya, termasuk tafsir ini kan, mereka mempersalahkan Zaid. Ternyata Zaid tidak mampu mempertahankan pernikahannya sesuai saran Rasulullah. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni menceraikannya dan telah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau. Nah ini ya, Allah SWT menikahkan engkau, katanya gitu ya. Wahai Nabi Muhammad dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan dan perasaan berdosa bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya. Bla 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 ya. Nah, terus bilangnya sebelum ayat ini turun hanya gara-gara kasus itu, coy. Ya, maka status anak angkat disamakan sebelum kasus ini status anak angkat ini disamakan dengan anak kandung. Nah, tapi setelah kasus ini terjadi, udah nggak bisa lagi punya anak angkat, nggak boleh lagi adopsi. Makanya dalam Islam kan nggak boleh adopsi kan. Mereka berhak mewarisi keluarga angkat dan ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Ayat ini turun untuk menghapus anggapan salah tersebut. Anggapan salah yang mana? Lucu orang ini ya. Anak angkat selamanya tidak akan sama statusnya dengan anak kandung. Ayat ini juga mengajarkan bahwa pada tataran ideal pernikahan dan dilangsungkan atas keinginan dan persetujuan kedua belah pihak dan mendapat dukungan dari kedua belah pihak. Ya, tentu sajalah mereka mencoba untuk membela Muhammad di sini kan. Suka-suka kalian. Ya kan? Kalian percaya Muhammad, suka-suka kalian yang membela Muhammad ya kan? Suka-suka kalian, ya? Ini Bapak Ibu bisa membaca ini lengkapnya, ini dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke? Ya, begitulah Pak GP, ya. Karena mereka hanya dengar dari ustadz-ustadz yang suka manipulatif. Ya, mungkin sajalah. Mungkin saja. Oke? Ya, saya ingatkan kembali tafsir yang tadi, ya, diriwayatkan oleh ulama katanya. Ya, ini bukan saya ya. Ini bukan saya, sekali lagi ya. Dibilang di sini apa? Ya, beliau ini beberapa ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy, padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid. Beliau menantikan bila tiba waktunya Zaid menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Kutunggulah jandamu, kan kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ketika Zaid mengadu kepada beliau mengenai kata-kata Zainab, yang kasar dan sering menolak keinginannya hingga ia memutuskan untuk bercerai kepada Zainab, lalu beliau berkata kepada Zaid, takutlah kepada Allah, ya. Nah, beliau sebenarnya ini, perhatikan ini, ya. Beliau sebenarnya menyembunyikan keinginan agar Zaid menceraikannya, ya. Muhammad menyembunyikan dalam hatinya, meskipun beliau berkata seperti itu. Inilah yang sebenarnya disembunyikan beliau dalam hatinya, akan tetapi ia telah diwajibkan untuk selalu menganjurkan nama orang lain untuk berbuat kebaikan. Oke? Nah, suka-suka kalian lah. Ketika kalian anggap bahwa memiliki perasaan kepada istri orang itu masih memiliki kebaikan, ya suka-suka kalian lah, ya kan? Suka-suka kalian lah. Ya kan? Suka-suka kalian aja. Nah, itu sajalah untuk topik malam ini ya. Sekali lagi ini khusus untuk Ustadz Samsul Arifin Nababan, ya, supaya dia berhenti untuk mengurusi kekristenan, berhenti mengata-ngatai tentang Rasul Paulus, ya, berhentilah, ya, jangan lagi mengulangi hal seperti itu, ya, tidak baik, ya, karena hal itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik juga. Tapi mungkin saja kamu pengen supaya ada orang lain yang membacakan ini bagimu, ya, bisa saja. Mungkin kamu segan membacakan tafsir itu, ya sudah. Saya bantu kamu untuk membacanya, silakan aja, ya kan. Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Selalu ingat pesan saya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Allah Tritunggal, yang lain itu niru-niru, ya. Saya berharap orang Kristen tidak meniru Muhammad, ya. Orang Kristen tidak boleh meniru Muhammad. Orang Kristen tidak boleh meniru Muhammad yang punya rasa suka kepada istri orang. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu kata ulama tadi dibilang bahwa Muhammad punya rasa sedikit ketertarikan kepada Zainab, meskipun Zainab pada saat itu masih berstatus sebagai istri Zaid. Orang Kristen nggak boleh. Nggak boleh menaksir istri orang. Ya. Kalau kamu masih lajang, carilah yang lajang, oke? Carilah yang lajang. Jangan cari istri orang. Ya?
Dan kalau kamu sudah kawin, ya setialah dengan pasangan mudamu. Ya, setialah kepada pasangan mudamu. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di topik berikut. Dan kepada Muslim, silakan mengecek lagi referensi yang saya tampilkan tadi. Ya, daripada kamu panas-panas di sini, lebih bagus kamu baca ya lebih banyak tentang sumber-sumber Islam itu sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Sampai jumpa.